Selamat datang kembali di channel YouTube saya dengan pembelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas tentang reaksi-reaksi sederhana hidrokarbon. Nah, untuk reaksi-reaksi sederhana hidrokarbon itu yang pertama ada yang disebut dengan adisi. Adisi itu adalah pemutusan ikatan rangkap. Artinya di reaktan itu harus ada yang berupa ikatan rangkap atau yang mempunyai ikatan rangkap. Nah, kita sudah bahas pada materi sebelumnya bahwa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap bisa saja alkena atau alkuna. Nah, lalu adisi ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama ada namanya hidrogenasi. Apa yang dimaksud dengan hidrogenasi? Hidrogenasi itu pemutusan ikatan rangkap menggunakan hidrogen. Jadi yang kita tambahkan ke dalam suatu hidrokarbon tak jenuh adalah hidrogen. Nah, contoh seperti ini. CH3, CH2, CH, CH2. Artinya ini adalah butena. Lalu saya tambah dengan hidrogen. Hidrogen itu ditulis H2. Lalu bentuknya H2 itu bisa kita ubah jadi seperti ini. Artinya H berikatan dengan H. Bagaimanakah proses terjadinya hidrogenasi? Nah, di sini kan ada rangkap 2, teman-teman. Rangkap 2 artinya 2 punyanya si C, elektron valensi diberikan ke sini, dan 2 lagi elektron valensi dari C yang ini. Nah, ketika terjadi ikatan rangkap, salah satu dari rangkap ini harus putus. Salah satu harus putus. Kalau saya putus berarti kira-kira ini saya potong 2. Saya potong 2. Nah, maka hasilnya seperti ini. Ini saya potong, maka hasilnya jadi seperti ini. Separuhnya ke sini, separuhnya ke sini. Nah, lalu yang ini, yang hidrogen juga mengalami pemutusan. Ketika dia mengalami pemutusan jadi seperti ini. H dan H. Maka karena di sini belum lengkap, ini belum lengkap, H ini masuk ke salah satu C yang belum lengkap. Boleh ke sini, boleh ke sini, sama aja. Lalu H yang ini masuk ke sini. Berarti hasilnya ketika alkena saya tambah dengan gas hidrogen, maka menghasilkan contoh ini. Berarti ada CH3-nya tetap, CH2-nya tetap. Ini CH tambah H1, berarti CHH atau CH2. Lalu CH2 tambah H1, CH2H atau CH3. Nah, inilah hasilnya kalau terjadi adisi hidrogen atau hidrogenasi. Maka alkena kalau dihidrogenasi akan membentuk alkana. Yang kedua, ada adisi halogen atau saya sebut halogenasi. Yang kita masukkan adalah atom atau molekul-molekul halogen. Halogen itu golongan 7, F, Cl, Br, dan I. F, Cl, Br, dan I golongan 7 ya. Nah, salah satu contoh kita ambil yang tadi nih. Butena saya tambahkan misal dengan Cl2. Ini molekulnya golongan 7 itu diatomik. F2Cl2 Br2 I2. Jadi kalau kita ambil Cl berarti kita tulisnya Cl2. Nah, prosesnya sama seperti yang tadi, berarti Cl ini harus kita rubah ke dalam bentuk seperti ini. Nah, sehingga di sini akan mengalami pemutusan salah satu ikatannya. Salah satu, kalau dua-dua nanti ini malah lepas. Salah satu mengalami pemutusan, maka terjadilah seperti ini. Lalu si Cl juga mengalami pemutusan. Nah, jadinya kira-kira seperti ini. Salah satu Cl masuk ke CH2 dan salah satu Cl lagi masuk ke
CH. Berarti hasilnya jadi seperti ini. Nah, berarti kalau alkena saya tambah dengan halogen, maka hasilnya adalah haloalkana atau alkana yang mempunyai gugus halogen. Ingat tadi halogen golongan 7 oleh FCl-BrI. Dan ini sering digunakan sebagai salah satu bukti dengan menentukan ikatan rangkap. Nah, untuk menentukan ikatan rangkap sering dilakukan proses reaksi. Bagaimana reaksinya? Nah, kita tahu molekul brom itu berwarna merah tua. Nah, ini misalnya warnanya. Ini brom Br2 ya. Lalu kita tambahkan misal ke dalam ini senyawa yang tergolong alkena atau yang ada rangkap duanya. Kalau kita tambahkan senyawa alkena, maka lama-kelamaan warna bromnya akan hilang. Kenapa warna bromnya akan hilang? Karena Br2-nya sudah putus, sudah tidak ada lagi. Br2-nya sudah masuk ke dalam alkena, membentuk seperti ini. Nah, ini salah satu bukti bahwa halogenasi itu melakukan pemutusan ikatan rangkap. Lalu yang ketiga ada saya sebut namanya adisi asam halida. Nah, contoh CH3, CH2, CH, CH2, saya tambah asam halida. Asam halida ini berarti asam-asam yang berasal dari halogen. Misal HCl atau HBr bisa, atau HI atau HF. Nah, kalau asam halida kita masukkan ke dalam alkena, ada aturan yang kita gunakan karena H dengan Cl-nya kan beda nih. Kalau tadi H dengan H sama bebas masuknya, Cl dengan Cl bebas masuknya. Kalau ini H dengan Cl enggak bebas masuknya, ada aturannya. Aturannya itu kita sebut namanya dengan aturan Markovnikov karena dia yang pertama sekali membuat aturan ini atau meneliti tentang ini. Di mana bunyi aturan Markovnikov bahwa atom H dari asam halida akan terikat pada atom C yang memiliki atom H lebih banyak. Jadi atom H dari asam halida ini harus masuk ke atom C di antara rangkap ini yang memiliki atom H-nya lebih banyak. Nah, contoh tadi ini mengalami pemutusan. Nah, setelah putus seperti ini, yang ini juga mengalami pemutusan H dengan Cl, maka atom H ini harus masuk pada C yang atom H-nya lebih banyak. Di antara mereka atom H-nya lebih banyak di sini, maka H ini harus masuk ke sini. Lalu Cl ini masuk ke sini. Jadi tidak bebas. Kalau yang tadi H2 bebas, Cl2 bebas. Kalau asam halida tidak boleh bebas. Jadi H-nya harus mengikuti Markovnikov. Maka hasilnya adalah CH3, CH2, CH. Di sini ada Cl. Lalu di sini CH3. Nah, ini dia reaksi adisi. Nah, sudah selesai 3 adisi. Adisi hidrogen atau hidrogenasi, adisi halogen atau halogenasi, dan adisi asam halida. Lalu yang berikutnya reaksinya ada nanti yang disebut dengan substitusi. Substitusi ini adalah penggantian atom atau gugus atom, boleh atom atau gugus, dalam suatu molekul dengan atom atau gugus lain. Contoh seperti ini. Nah, ini ada CH3, CH2OH. Nah, OH ini adalah gugus itu suatu pertanda atau pembeda senyawa dengan alkana. Suatu pembeda senyawa tersebut dengan alkana. Kalau di alkana kan nggak ada O, adanya CH, CH, CH. Maka OH ini kita anggap dia sebagai gugus, pembedanya dia dengan alkana. Maka kalau kita tambah dengan HCl misalnya, maka ini tidak mungkin mengalami adisi karena tidak ada rangkap. Yang terjadi adalah reaksi
substitusi atau penggantian. Di mana kalau kita perhatikan nanti di sini OH-nya lepas dari si etil atau dari bentuk alkil ini, lalu H dengan Cl lepas, maka gugus OH itu digantikan dengan atom Cl. Jadi atom bisa menggantikan gugus. Lalu OH-nya masuk ke H. Jadi seperti ini kira-kira. OH digantikan dengan Cl, gugus OH digantikan atom Cl, lalu OH masuk ke H atau menggantikan posisi Cl. Maka hasilnya adalah CH3CH2 Cl. Karena OH-nya tadi sudah diganti. Ditambah dengan H dengan OH, H dengan OH, HO. HO itu ditulis adalah H2. Nah, kira-kira demikian teman-teman reaksi sederhana daripada hidrokarbon. Sebenarnya masih banyak reaksi-reaksi, terutama nanti ketika Anda belajar di kelas 12 tentang turunan hidrokarbon. Tapi nanti akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Sampai di sini jangan lupa kimia itu mudah teman-teman. Silakan di-share, like, dan komen video berikut kalau menurut Anda bermanfaat. Sampai di sini, terima kasih.